Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Neya Manopia dengan NIM 231 FK07027 dari program studi S1 Keperawatan Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya. Di video kali ini aku akan mengerjakan tugas video komunikasi terapeutik. Dalam hal ini aku akan mempraktekkan bagaimana caranya komunikasi terapeutik kepada pasien, khususnya dalam situasi ini kepada pasien diabetes. Jadi aku akan bertanya mengenai keluhannya dan juga memberikan edukasi kesehatan kepada pasien. Untuk lebih lengkapnya, yuk langsung kita tonton video ini. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, perawat perlu untuk melakukan tahapan ini. 1. Persiapan diri. 2. Persiapan lingkungan. 3. Mengkaji data pasien atau membaca rekam medis. Dan yang terakhir adalah menyampaikan salam terapeutik. Baik, selamat sore Mbak. Perkenalkan, saya Perawat Yama, bertugas dinas sore pada hari ini. Kalau boleh tahu, ini dengan Mbak siapa? Ya Mbak, perkenalkan nama aku Dewi Dwi Puspita. Oke, biasanya senang dipanggil apa nih? Biasanya aku sama teman-teman suka dipanggil Dewi biar lebih santai. Oke, nah kalau boleh tahu, hari ini perasaan Jelly kayak gimana sih? Dan apa ada keluhan? Ya ada keluhan Mbak, ini kurang nyaman juga ya. Semalam aku mengalami kesemutan di kaki, sama sering haus, sering pipis, sama ada pusing. Oke. Itu kenapa ya Mbak? Oke, terima kasih ya sebelumnya kamu udah bercerita. Nanti kita akan coba bahas satu persatu ya. Ya. Oke Jelly, saat ini aku mau mulai tanya ya tentang kebiasaan sehari-hari kamu. Aku mau coba tanya dari pola makan kamu nih, kayak gimana pola makannya? Ya Mbak, kalau untuk makanan sehari-hari aku sering makan nasi banyak, apalagi di malam hari, dan minum teh manis setiap hari di pagi hari. Oke. Nah, kalau misalnya pola aktivitas sehari-hari kamu gimana nih? Ya Mbak, kalau untuk aktivitas sehari-hari aku jalan-jalan dikit aja. Kalau obatnya kayak gimana? Sering diminum atau enggak? Kalau untuk obat lupa diminum, jarang diminum gitu Mbak, soalnya lupa. Iya, saya mengerti Jelly. Jadi memang ada beberapa faktor yang membuat kadar gula darah kita menjadi naik. Contohnya, faktornya itu dari makanan yang tinggi karbohidrat dan juga gula. Seperti yang Jelly sering konsumsi berlebihan akhir-akhir ini, contohnya tadi nasi sama teh manis ya. Nah, tapi tenang aja, kita bisa cari solusinya bareng-bareng kok. Oke Jelly, saya mau kasih sedikit penjelasan ya dari keluhan-keluhan yang kamu alami tentang diabetes nih. Jadi kalau misalnya tubuh kita mengalami kadar gula darah yang terus-terusan naik, maka tubuh akan kesulitan menggunakan gula ini sebagai energi. Jadi akibatnya karena tubuh ini susah nih mengelola gula ini sebagai energi karena terlalu berlebihan, maka nanti seperti yang kamu alami akan mudah capek, lemas, sering haus, gampang buang air kecil, dan ya sering kesemutan tadi. Oh gitu ya Mbak, pantesan aja aku sering haus dan mudah lemas. Ya, itu betul banget karena tubuh butuh cairan lebih banyak untuk membuang gula melalui urin. Makanya tadi kamu sering banget kan merasa haus, ya kan? Betul. Ya, itu karena tadi tubuh kebutuhan cairannya meningkat karena si gula yang berlebihan ini harus dibuang melalui urin gitu. Nah, tapi kalau kamu minumnya teh manis atau minuman yang bersoda, itu justru akan memperburuk gitu. Dalam artian itu hanya akan meningkatkan kadar gula darah kamu. Aduh, oh gitu ya Mbak. Berarti saya harus berhenti meminum teh manis ya? Sebetulnya itu pasti jadi hal yang sulit kan buat kamu karena udah jadi kebiasaan setiap hari kan. Nah, kita punya solusi lain nih. Kalau misalnya kamu memang belum bisa lepas 100% dari teh manis, kamu bisa menggantinya dengan sering-sering nih minum air putih lebih banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu tetap pengen ada rasa manisnya dari minumannya, bisa menggunakan infus water, salah satunya melalui buah segar kayak gitu ya Jelly, mengerti? Ya mengerti. Oke Jelly, gimana kita kalau misalnya coba beberapa langkah kecil untuk mengontrol gula darah kamu nih. Misalnya tadi karena kamu sering makan nasi secara berlebihan ya, nah itu kamu bisa coba dengan porsi makan yang sedikit demi sedikit aja gitu. Porsi nasinya mulai dikurangin,
dan sedikit demi sedikit. Gitu, mengerti? Mengerti ya. Dan untuk keduanya, tadi kebiasaan kamu minum teh manis sampai setiap hari ya? Ya? Iya. Ya. Nah itu mulai coba diganti dengan tadi kata aku infus water, atau kamu coba minum air putih lebih banyak aja. Dan yang terakhir nih, karena tadi aku dengar kamu jarang banget bergerak ya sehari-harinya gitu ya. Nah itu mulai coba nih paksakan untuk bergerak, minimal contohnya jalan kaki 15 menit aja per hari kayak gitu. Nah dari semuanya mungkin yang tadi sudah aku sarankan, yang menurut Jelly gampang untuk mulai dijalani duluan itu apa? Kayaknya aku akan memulai dulu untuk membiasakan minum air putih yang banyak. Kalau yang lain agak susah sih Mbak. Oke, masih susah ya, gak apa-apa, kan belajar ya. Oke, kalau gitu, kalaupun kamu mau mulai dengan minum air putih, itu juga langkah yang bagus, dan semoga nanti kedepannya dijalani juga ya yang lainnya. Ya, terima kasih banyak ya Mbak untuk saran dan informasinya. Oke, kamu kalau misalnya ada kesulitan atau ada pertanyaan lagi, nanti kamu boleh cerita ke aku ya. Nah, sebelum aku akhiri sesi ini, apa kamu punya pertanyaan? Nggak ada sih, kayaknya Mbak udah cukup. Oke, kalau gitu untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian ya Jelly. Terima kasih atas kerjasamanya dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Ya, terima kasih ya Mbak. Oke, sama-sama. Jadi itulah contoh video komunikasi terapeutik antara perawat dan juga pasien. Dalam video ini aku membawa hubungan terapeutik antara perawat dan juga pasien yang menderita penyakit diabetes. Tentunya komunikasi terapeutik itu bukan hanya tentang memberi informasi kesehatannya atau informasi penyakitnya kepada pasien, tetapi juga membangun hubungan terapeutik dengan pasien, mendengarkan secara aktif dan juga memberikan solusi yang bisa dijalani oleh pasien. Dengan membangun hubungan terapeutik, tentunya pasien akan merasa lebih berharga, merasa diakui keberadaannya, dan motivasi untuk sembuh pun semakin meningkat. Hal ini tentunya selaras dengan tujuan komunikasi terapeutik, yaitu adalah untuk memfokuskan kepada kesembuhan pasien. Jadi mari kita sebagai perawat atau sebagai tenaga kesehatan mulai membangun hubungan dan komunikasi terapeutik yang baik dengan pasien. Sekian dari aku, terima kasih telah menonton, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan see you in the next episode kalau ada. Bye-bye.